Seseorang ketika mempunyai ilmu basyirah, pasti di situ ada isyarahnya dulu. Nah, isyarahnya itu pasti memberikan petunjuk. Tidak semua yang diketahui itu diberitahukan. Contoh, kayak yang tadi, ada orang kok sampean didatangi atau sampean tanya, sampai saya itu kenapa ya? Oh, sampean itu disantet. Ini sudah menggambarkan bahwa kalaupun iya, berarti ilmunya tambar. Kalaupun iya dia punya ilmu basyirah, basyirahnya tambar, tambar itu hilang. Kalaupun itu tidak, berarti bohong. Karena begini, isyarahnya ketika sampean di rumah ada kotoran, enek telek, enek kotoran sing marai keluargane sampean iku mau sakit-sakitan, ada kotoran di rumah sampean, atau bahasanya buhul, ada kotoran, sehingga banyak lalat yang datang. Sehingga makanan sampean, diri sampean dirubung lalat, lalat tadi membawa penyakit. Jin tadi datang karena ada buhul, buhulnya itu entah dari orang atau dari siapa. Nah, jin tadi membawa penyakit karena jin itu kebanyakan tinggalnya di tempat-tempat yang kotor, makanannya itu tulang dan lain sebagainya, yang jin yang kotor. Nah, itu tadi menempel ke diri dia menyebabkan penyakit. Ketika seseorang tahu di rumahnya itu ada kotoran, isyarahnya hanya satu sebenarnya. Tugasmu itu hanya membersihkan itu kotoran itu dan menghilangkannya. Itu saja tugasmu. Bukan memberitahukan di rumah sama itu ada kotoran loh. Kalau ada orang memberitahukan di rumahmu ada kotoran, tetapi dia tidak mampu membersihkan, bullshit, bohong. Sampean dikandani omah sampean ini kena santet bu, tapi kok ora iso nambani, blegedes. Kakek ngomong tok, umuk bahasanya, umuk. La haula wala quwwata illa billah. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam diri orang ini, dengan izin Allah, saya perintahkan kamu untuk keluar di dalam dirinya. Allah. Udah, santri-santri semua, aku yang mengelilingi santri kamu di sini. Ada yang mau menghancurkan santri juga? Iya, saya sudah tahu kalau ada juga yang ingin menghasut santri maupun santri. Ini matur suwun sebelumnya. Sifanya bagus loh ya. Bagus loh, sifanya enggak Wasiri
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka, dan semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran selawas saking welasai Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah tadi malam saya baru pulang dari Ponorogo, di rumah Bapak anggota Polres Galek. Judul YouTube-nya itu polisi terkena santet. Polisi terkena santet. Saya sebenarnya ke sana sudah sekitar 1 bulan yang lalu. Diundang untuk datang ke sana, di rumahnya Bapak polisi anggota Polres Galek, dan bapaknya dari Bapak polisi itu ialah Bapak anggota TNI. Dia itu di rumah punya dokter pribadi, dokter keluarga gitu. Tahu sendiri kalau orang sudah mempunyai pengabdian terhadap negara, tentu mendapatkan juga tunjangan dari negara. Beliau ini punya dokter khusus atau dokter keluarga. Nah, ketika itu beliau diperiksakanlah ke dokter, sudah dikasih vitamin, check up, sampai di ronsen, tidak ada penyakitnya apa-apa. Dan setelah itu beliau minta kepada anaknya, karena beliau itu sayang sama anaknya, manggilnya Le gitu. Le, anterin bapak ke Padepokan. Di mana? Di Blitar ya. Akhirnya datang ke sini beliau. Setelah sampai di sini, beliau bercerita panjang lebar, terus akhirnya kita ke sana. Kita di sana, alhamdulillah terjadi pertempuran yang lumayan seru di rumah beliau itu, karena banyak sekali gangguan-gangguan, yang terutama dari gangguan dari bangsa jin Abdul Jumud waktu di sana. Nah, setelah kita pembersihan dari sana 1 bulan, beliau datang ke sini terus menyampaikan bahwa beliau itu sudah sembuh dan mengundang untuk pembersihan di rumah saudaranya. Oleh sebab itu di malam kita berangkat ke sana untuk datang ke rumah saudaranya itu. Dan ketika ada di rumah saudaranya, saya lumayan bingung sebenarnya. Lumayan bingung ketika ada di sana, karena tidak saya temukan atau saya rasakan ada gangguan-gangguan yang mengganggu.
Kalau seumpamanya kita itu datang ke rumah orang, itu kotorannya itu tidak tercium. Kotorannya itu tidak tercium. Dan dilihat pun juga nggak ada barangnya. Jadi lumayan bingung. Karena nggak tercium kotorannya dan nggak kelihatan kotorannya. Biasanya ketika menginjak tanah orang itu sudah berasa, sudah tercium baunya dan sudah kelihatan lah sedikit-sedikit begitu barangnya. Ini nggak sama sekali nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan. Lalu saya seperti ada yang jawel apa ya, nepuk di belakang itu. Yo istighfar. Gitu. Akhirnya setelah saya istighfar, terus dijawel lagi. Setelah saya rasakan di istighfar, sudah sampai ke dalam hati, sudah berasa nyaman, lalu dijawel lagi. Ayo, sekarang baca syahadatnya. Lalu setelah baca syahadat, nah saya rasakan nih di bagian atap rumahnya ada sesuatu hal yang tertutup atau diselimuti oleh kekuatan dari bangsa jin tadi. Ketika itu lalu saya minta pihak keluarganya tadi malam, saya minta untuk melihat ke atas. Terlihatlah di atas itu ada makhluk yang tinggi besar hitam, dan saya minta untuk pihak keluarganya mengambil. Ketika diambil ada buhulnya di atas itu. Insya Allah besok malam mungkin tayang, mungkin besok malam ya video yang tadi malam itu. Lumayan seru soalnya, lumayan seru. Lalu bagaimana untuk panjenengan ketika ingin melihat atau mendohirkan buhul atau merasakan kegaib-kegaib yang ada di suatu tempat? Karena banyak sekali orang yang tidak tahu terus menganggap itu semuanya adalah trik atau penipuan. Sedangkan kita belum pernah naik ke atap rumah tersebut, kita belum pernah. Bukan di atap rumah, di tingkat 2. Terus di samping dalam, bukan di luar. Bukan di luar, dan kita belum pernah sampai ke rumah itu. Lalu bagaimana kita mungkin bisa naik ke rumah tingkat orang terus naruh di atas? Nah, ini orang-orang yang tidak tahu, dan repotnya ini sok tahu dan beranggapan bahwa itu semuanya adalah penipuan. Jadi kalau saya itu sebenarnya saya itu simpel. Kalau jelas itu adalah penipuan, ya dilaporkan saja ke polisi, kan gitu mudah. Itu mudah, sebenarnya seperti itu. Nah, kembali kepada persoalan awal, bagaimana sih caranya supaya diri kita itu bukan hanya menggunakan akal tapi juga menggunakan hati. Karena tidak semuanya bisa dicerna dengan akal apabila tidak diterima dengan hati. Jadi jangan hanya akal yang sehat, tetapi juga hati yang sehat. Kalau hatinya sehat, pikirannya sehat. Caranya yang pertama sebenarnya harus memahami tentang ilmu basyirah. Ilmu basyirah itu ilmu feeling, firasat. Kalau sampean mau naik mobil atau naik motor terus perasaannya tidak enak, itu adalah isyarah feeling. Oh, berarti kita disuruh untuk berdoa dulu, karena akan ada sesuatu hal yang akan terjadi. Contoh, ketika suami berangkat kerja perasaan kita tidak enak, di situ berarti istri diminta untuk mendoakan suami. Sebenarnya sering-sering sekali ada isyarah-isyarah yang sering kita terima. Hanya saja kita kuat enggak? Kita kuat enggak, mau atau tidak, terbuka atau tidak basyirah kita untuk menerima pertanda-pertanda dari Allah yang diberikan kepada kita. Karena setiap apapun yang terjadi kepada kita, baik itu yang baik atau yang buruk, itu sebenarnya sudah diberikan isyarah oleh Allah, sudah diberikan petunjuk. Tinggal kita ini mau ndak menerima petunjuk itu. Karena sebenarnya hidup ini tinggal mengulang. Kita hidup ini mengulang loh, saya.
Kita ini hidup ini tinggal mengulang dari kehidupan yang sudah pernah kita dengar atau kita jalani. Tapi bukan apa namanya itu yang orang mati dihidupkan kembali itu reinkarnasi, bukan reinkarnasi, bukan. Kita sebelum hidup, sebelum kita itu ditiupkan ke janin ibu, waktu kita masih di alam arwah, masih bersama dengan Allah, di situ kita ini sudah diceritakan dulu nih. Contoh Kang Jaka nih. Kang Jaka ini sudah diceritakan dulu sama Allah. Sudah dikasih tahu dulu, nanti kamu hidup kamu begini. Nanti kamu nikah sama ini apa? Lala. Waduh. Oh, Mariyati. Kamu nanti nikah sama Mariyati, contoh. Terus setelah kamu menikah nanti kamu punya anak seperti ini. Kamu rezeki kamu nanti kayak gini. Kamu nanti matinya begini. Ini nanti yang melahirkan kamu, ini rezeki kamu, ini jodoh kamu, ini anak kamu, ini kesenangan kamu, ini kesusahan kamu. Itu semuanya sudah diceritakan dulu, say. Kita itu sebenarnya sudah dikasih tahu dulu, kamu nanti jalanin ini loh, gitu. Kamu nanti jalanin ini. Makanya kadang-kadang pernah enggak sampean suatu ketika melaku semuanya, melaku. Terus tiba-tiba aku dulu pernah loh jalan di sini. Ini kapan ya? Kapan ya aku jalan di sini? Nah, sampean jalan ke suatu gedung. Aku dulu pernah masuk gedung ini loh. Pasti nanti setelah saya masuk gedung ini nanti begini. Pernah enggak ada yang ngalamin kayak gitu? Pernah. Kadang lewat mimpi. Aku dek mimpi itu pernah lo ngelakuin yang kayak gini. Yuk kalau sampeyan itu. Tapi kapan ya? Itu pernah ada yang kayak gitu. Atau pernah suatu kejadian. Nanti setelah kejadian kayak gini, nantilah setelahnya begini, begitu. Ini banyak sekali ya. Ini bukan, jangan bingung, sampai jangan bingung. Makanya Basiroh itu bisa merasakan atau mengetahui sebelum atau sesudah. Tapi bukan ilmu ramalan, bukan. Sesudah atau sebelum nanti, oh sebelumnya nanti saya tadi seperti itu mengetahui sebelum atau sesudah kejadian. Roh seorang yang winarah. Bukan dari jin, bukan. Ilmu roh seorang yang winarah. Tapi repotnya, ini siapa yang pahami kata-kata saya. Apabila orang itu mempunyai ilmu roh seorang yang winarah, tahu sebelum jadi, yang pasti dia tidak akan memberitahukan apa yang dia ketahui. Bengku mati loh, itu enggak. Kalau ngobatin orang kira-kira mati ya ndung ibu istighfar gitu. Orang kok diomongin aku mati kan orang. Karena ndak semua yang kita ketahui itu harus diberitahukan. Itu kuncinya orang yang mempunyai ilmu roh seorang minarah. Kalau banyak orang ngomong kok kakek buh kowe iki disantet wong lho. Kowe disihir wong lho. Itu sudah hampir bisa dipastikan itu adalah kebohongan. Kalau ada orang yang bilang, "Umpamane sampean ndek omah sakit, semua wong moro." "Bu, nyapa? Sampean iki sakitnya disantet lho." Bisa dipastikan yang berbicara itu bohong. Karena apa? Karena sejatinya ketika seseorang itu mempunyai pengetahuan atau basyirah, pasti di situ ada isyarah-isyarahnya dulu. Mudah nggak yang saya ngomongkan? Seseorang ketika mempunyai ilmu basyirah, pasti di situ ada isyarahnya dulu. Nah, isyarahnya itu pasti memberikan petunjuk. Tidak semua yang diketahui itu diberitahukan. Contoh, kayak yang tadi, ada orang kok sampean didatangi atau sampean tanya, "Sampai saya itu kenapa ya?" "Oh, sampean itu disantet." Ini sudah menggambarkan bahwa kalaupun iya, berarti ilmunya tambar. Kalaupun iya dia punya ilmu basyirah, basyirahnya tambar. Tambar itu hilang. Kalaupun itu tidak, berarti bohong. Karena begini, isyarahnya ketika sampean di rumah ada kotoran, nenek telek, nenek kotoran sing marai keluargane sampean iku mau sakit-sakitan, ada kotoran di rumah sampean atau bahasanya buhul, ada kotoran sehingga banyak lalat yang datang. Sehingga makanan sampean, diri sampean dirubung lalat, lalat tadi membawa penyakit. Jin tadi datang karena ada buhul, buhulnya itu entah dari orang atau dari siapa. Nah, jin tadi membawa penyakit karena jin itu kebanyakan tinggalnya di tempat-tempat yang kotor, makanannya itu
tulang dan lain sebagainya, yang jin yang kotor. Nah itu tadi menempel ke diri sehingga menyebabkan penyakit. Ketika seseorang tahu di rumahnya itu ada kotoran, isyarahnya hanya satu sebenarnya. Tugasmu itu hanya membersihkan itu kotoran itu dan menghilangkannya. Itu saja tugasmu. Bukan memberitahukan di rumah sama itu ada kotoran loh. Kalau ada orang memberitahukan di rumahmu ada kotoran, tetapi dia tidak mampu membersihkan, bullshit. Bohong. Sampean dikandani omah sampean kena santet, Bu. Tapi kok ora iso nambani, blegedes. Kakek ngomong tok, umuk bahasanya. Umuk. Umuk itu beriak, tanda nggak dalam. Kebanyakan ngomong, tanda kalau nggak dalam ilmunya. Ini orang banyak omong ini nggak dalam ilmunya, termasuk saya ini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sampean itu kena santet, kena sihir dan lain sebagainya, itu sudah hampir dipastikan bohong orang itu. Bohong. Biasanya kalaupun memang benar sampean itu disihir atau disantet, yang penting ya diobati. Tapi kan banyak yang ngeyel, aku kena apa sih, yes, penting diobati. Aku kena apa toh Gus? Pak. Banyak seperti itu. Karena kalaupun diberitahukan, ini nanti nggak akan menyelesaikan masalah, hanya menambah masalah. Nambah masalah mikir. Niatnya berobat malah nambah penyakit. Mikir, wah aku mau jarene baik kayak mau aku kena santet. Sopo ya sing nyantet aku? Bah aku kok mati. Ngendi santete? Wah orang malah mikir, nambah mikir macam-macam. Semari orang nambah mikir gitu loh. Nah, itu yang perlu untuk dipahami. Lalu kembali sekarang, bagaimana sih caranya yang gitu? Bagaimana sih caranya supaya basyirah? Jadi ada tingkatannya ya. Pertama basyirah, yang kedua fadilah, yang ketiga maunah, yang keempat karomah. Isyarah bagaimana? Sebenarnya harus mondok kalau belajar ini. Kalau dijelaskan simpel aja dikit ya. Jadi kalau isyarah itu berhubungan dengan hati. Jadi sampean kalau pengen roh Gusti harus ngresihi hati. Karo kanca ya sing apik, aja ngelokan, aja ngenyekan, aja ngrasa paling pinter, aja ngrasa paling apik, aja gampang nesu. Ini yang pertama. Loh, sampean sama orang ndak sopan, sama temen ndak akur, sama tanggo elekan, nesuan, irian, dengkian. Ngono kok arep roh Gusti, kadoh tangeh lamun. Mergo sampean nggak akan tahu tempatnya Gusti, nggak akan tahu tentang Gusti Allah kalau hatinya sampean itu bosok. Sebab hati itu tempatnya Gusti. Api ana se hatimu. Aja ngiwanke koncone dulure. Aja peh mung lain pilihan presiden nggak podo langsung diceluk kancane codot. Diceluk kancane cebong. Kowe cebong. Kowe codot. Ini menghewankan manusia. Gusti Allah lek gawe menungso tenanan kata mbok kewan-kewan ki lho. Ini kan banyak yang seperti ini, apalagi mendekati pilihan lurah, pilihan presiden ini. Dihewan-hewankan orang lain. Gusti Allah lek menungso ora tanggung-tanggung, tenanan. Ini seperti ini. Yang pertama harus bisa menjaga hati. Benar-benar memanusiakan manusia. Apik karo tangga, apik karo kanca, apik karo dulur, apik karo bojo, apik karo anak, apik karo wong tuwa. Yang pertama harus bisa menjaga hati. Yang kedua harus bisa menutup keburukan gurunya dari pandangannya. Mbok gurune kuwi mau elek, pendek, ireng, randuwe, kere, tidak boleh terlihat keburukan guru dari matanya. Bahkan Imam Syafi'i selama 25 tahun doanya namun satu ketika mencari ilmu. Tutuplah keburukan guruku dari mata. Yang ketiga, harus mau sholat malam. Sholat malam. Entah itu 2 rakaat, 4 rakaat, 1 rakaat. Pokoknya setiap malam harus mau menghidupkan waktu malam. Karena waktu malam inilah sempurnanya daya ketuhanan maupun daya kemanusiaan. Setiap orang pada tidur, disitulah terkumpul
kekuatan yang sangat dahsyat. Makanya waktu berdoa yang paling baik itu yaitu malam. Nah, kalau bicara doa ini harus tahu tentang tata caranya. Yang pertama harus tahu adabnya. Njaluk karo ibu karo kanca kudu ngerti tata caranya meneh karo Gusti Allah. Yang kedua harus tahu waktunya. Waktunya yaitu malam. Yang ketiga harus menggunakan wasilah. Harus lewat orang yang paling dicintai, yang mau dimintai. Yang keempat harus merayu dulu, memanggil dengan nama-nama yang baik, yaitu dengan menggunakan nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Nah, kembali yang pertama tadi harus menjaga hati, apik karo wong, karo bolo, karo kanca basa, cedhek Gusti Allah kaduhan. Yang kedua harus salat malam. Harus salat, yang kedua harus baik sama guru atau menutup keburukan guru dari matanya. Yang kedua, yang ketiga harus salat malam. Yang keempat harus memberi makanan batin, zikir dan istiqomah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Ahlimul Ghaibi wasyahadati, ya Ahlimul Ghaibi wasyahadati, atau surat Al-Ikhlas qulullahu Allah sebelum. Satu saja mana yang mau dipilih? Kalau saya lebih suka membaca ya Latif atau ya Batin. Dulu waktu saya di Syuti Al-Ghazali Cepu Jawa Tengah, saya disuruh dua milih ya Latif atau ya Batin. Saya milih ya Latif, yang artinya Allah Maha lembut, memahami tentang suatu hal yang siri. Saya memilih ya Latif. 4 hal ini harus diistiqomahkan. Kalau pengen basirahnya kebuka lah. Sekarang sampean pengen belajar ilmu batin, pengen belajar ilmu tentang kebatinan, tapi karo konco alek, karo guru ngenyek. Alah bos salat bengi akel. Alah wirid bolong-bolong kadoan bingung lek ngarani. Ini tentang basirah. Yang kedua, naik lagi nanti setelah basirahnya kuat, belajar tentang fadilah. Ada pelajarannya, yaitu mengamalkan Yasin Fadilah. Bagaimana caranya? Ya mondok ben ngerti. Ada beberapa ayat-ayat di surat Yasin itu yang diulang-ulang. Satu kali membaca surat Yasin ini nanti akan sama seperti membaca Yasin 41 kali. Dan ini harus diulang selama 41 hari. Dan yang ketiga tentang maunah. Tentang maunah ini harus mengamalkan atau mentafakuri surat Al-Ikhlas. Ini kalau dijelaskan panjang, dan ini kita mau pengobatan, jadi sudah saya cukupi dulu. Intinya saya buka sedikit framingnya saja, clue-cluenya saja, supaya jenengan paham. Karena sekarang ini banyak yang sangat anti sekali gudiken kalau dengar kata-kata goib. Zaman sekarang ini banyak orang yang gudiken, banyak orang yang anti sekali kalau mendengar kata goib. Bahkan dikatakan baginda Rasulullah itu tidak tahu gaib loh. Gendeng ora kon. Baginda Rasulullah dikatakan nggak tahu gaib. Bahkan ada yang mengatakan orang yang tahu gaib itu mentah atau murtad. Weh, Jan. Pengen tak tapuk cangkem aja nih. Berarti nggak pernah ngaji kitab. Nggak pernah ngaji kitab. Gaib sendiri itu terbagi jadi 2. Bukan sebuah ngomongin nanti aja lah bahasnya. Malam aja nanti di Makam Sunan Bungkuk kalau mau cerita tentang ini. Yang penting sekarang kita lakukan pengobatan dulu. Bahwa yang jelas ketika panjenengan semuanya ingin baik di dalam hidupnya, maka baiki dulu sholatnya, perbaiki hatinya, dan perbaiki penampilanmu. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk atau muka yang suram. Itu nanti akan menutup jalannya rezeki dan kebaikan di dalam dirimu. Sesusah-susah pun apapun dirimu, kuncinya satu, demi Allah, jangan pernah menceritakan kepada siapapun. Jalan sampah kuwi mau ojo mung jalan yang asal-asalan, pun balik nang awakmu. Kalaupun ada sesuatu hal yang buruk, jangan sampai salah menempatkan. Karena apapun yang keluar dari mulutmu itu nanti akan menentukan jalan hidupmu. Sampai kalau lagi susah seperti apapun, tidak usah cerita sama orang. Tidak usah terlalu banyak cerita sama orang. Apalagi cerita di Facebook, di mana itu paling goblok. Wong paling goblok itu ya orang yang menceritakan kesusahannya, penderitaannya dengan orang lain. Inilah menandakan orang yang paling bodoh. Sebodoh-bodohnya manusia itu, kata baginda Rasulullah, bahwa orang yang selalu menceritakan, memunculkan susah hai mendino mukae cemberut, gak tau guyu mbek wong, wis ana rene ngomong lah awake susah, uripe ya susah.
Tapi sesusah apapun kamu, kalau kamu bisa mencerahkan mukamu, mensenyumkan bibirmu, maka ini nanti jalanmu pun akan mudah. Itu kuncinya. Makanya saya sesusah apapun itu nggak pernah tak kasih tunjuk sama orang. Saya pernah ngeliat saya susah gitu, enggak, tiap hari saya ketawa ke TV, masalah seperti apapun, buktinya selesai saja, tidak ada masalah. Sekarang sebagai contoh begini, sampai dilok-lok nih uang model piye, lek sampean tetap guyu, tetap seneng, saya ngelok nih kok mumet dewe, saya ngelok nih kok susah dewe, sampean dilok nih titik wes klapak, gitu, alah, kacangan, kacangan berarti, gitu loh, ya. Jadi itu yang jadi kunci utamanya. Jadi jangan suka mengumbar kesedihan, jangan suka mensuramkan muka, jangan suka mencemburutmu, tapukan lek mulutmu iki cemberut ae gitu. Nggih, ngoten mawon nggih. Monggo sekarang di ruqyah dulu. Santri-santri di belakangnya pasien monggo. Nanti yang anak-anak kecil itu diutamakan ke sini dulu ya. Yang punya anak kecil. Hadapkan ke sini. Iya, sini yang punya anak kecil sini. Kenapa sayang? Anak kecil ya? Oh iya, sini anak kecil sini. Seneng yang rawat kalau ini. Sini. Namanya siapa? Dari mana ini? Dari Gresik. Gak apa-apa, digendong aja. Digendong. Gak apa-apa. Pintar. Ya, digendong dulu. Namanya siapa? Nabila Rizkia. Laila tuh seperti. Pripun iki? Ini tuh sering panas, sering sakit-sakitan ngoten. Panas, sakit-sakitan. Iya. Ini karena Ain. Ibu bapaknya artinya harus seneng. Ibu bapaknya artinya harus seneng. Gak boleh. Karena kalau panas nanti nurunnya ke anak. Kalau sumbernya sendiri panas, pasti bawahnya apa? Panas. Tergantung dari atasnya. Kalau sumbernya ini puncaknya ini dingin, bawahnya ya dingin. Makanya keduanya harus sholat malam, nggih. Sholat malam. Terus hatinya jangan sampai sering bertengkar. Sing senang gitu. Ya. Dua-duanya wudhu. Habis wudhu nanti airnya bawa sini, taruh dalam bitar garam, kita suka ke beliau. Nggih, enggak ibu bapaknya gantian, diajak wudhu dulu. Ikut beliau dulu, nggih. Pinter. Ini banyak terjadi kayak gini, Ustaz. Makanya apapun yang dilakukan orang tua pasti efeknya ke anak. Apapun yang dilakukan orang tua. Makanya dadi wong tua ya tua sing tenanan, aja mung tuwek-tuwekan. Umure tok tuwek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini piye ya? Bingung saya. Baca bismillah itu tenanan, mulutnya moco, atine ngerasakno. Ini kalau nggak gini kayak saya itu ngerasainnya tambar. Kayak ngerasainnya itu tawar gitu. Nggak ngerasa gitu, nggak nyambung ning atine gitu loh. Bisa males mau lanjutin. Yuk, tenanan yuk. Dari mulutnya membaca, hatinya merasakan. Yang ruqyah juga gitu, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulutnya membaca, hatinya merasakan. Tenanan, alhamdulillah, syukuri tenanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridzati wasirisari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengaku, yang mengikat di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya, rumah saya memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan ikatan tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha dan rumah saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sinten niki? Nggih. Monggo, napa sing saged kula badhe nyambakaken panjenengan tetangga wonten mriku. Monggo pinara. Insyaallah. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allah. Insyaallah nanti malam tahun baru kita bikin acara yaitu senang-senang di makamnya Sunan Bungku alias tirakatan. Kan senangnya orang beda-beda.
Senangnya orang kan beda-beda. Ada yang senangnya sholat, senangnya zikir. Khusus malam tahun baru nanti senang-senang zikir. Puasnya satu malam. Tidak tidur dari mulai jam subuhnya tahun baru sampai subuhnya awal tahun baru. Di subuh sampai subuh tidak tidur ya. Mau santri nanti yang mau ikut monggo, siapapun boleh ikut. Nggih. Kita sudah diundang ini untuk datang ke sana ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustadz Ardian? Oh iya. Masih ada yang menempel. Di rukyah dulu secara total. Anu di rumah masih ada yang ngirim nggak kelihatannya bapaknya. Yang penting nanti saya bantu ya Bu ya. Gitu ya. Nanti saya bantu insyaallah total. Saya merasakan panas. Sabar. Terus, iya terus di jalanan itu kan mau ke rumah itu ya. Masih dikasih tanah melulu gitu, pasir. Di rumahnya di mana? Yang di Karanganyar itu. Oh, Iya, yang di Karanganyar. yang saya ke sana itu ya. Iya. Ya, nanti saya bantu dari sini ya. Oh, iya. Tidak usah khawatir ya. Iya. Ini di rukyah total ya. Rukyah total dulu. Assalamualaikum. Dari mana ini Pak? Dari Tulungagung Rejo Tangan. Paring Asma? Bu, Lasinem. Udah berapa kali ke sini? Pertama kali. Iya. Ini sebenarnya beliau ini ada yang menempel dan ini udah lama loh. Masa saya musuh. Ustadz, sini sayang. Ini nanti yang pertama ditekan dulu di bagian tangannya sini sama kunir. Setelah ditekan sininya, ini namanya titik kahil. Terus yang kedua nanti di sininya. Setelah di sini nanti di sininya ditekan 7 kali. Sininya juga 7 kali sambil baca sholawat. Setelah ditekan sininya terus sininya, kakinya sini. Setelah ditekan pakai kunir, ambilkan korak jeres. Masukkan ke tengah-tengah sininya korak jeres. Korak jeresnya itu atau kapulidinya itu dikasih dulu kunir, lalu ditaruh di tengah sini terus ditekan gini. Dia masukkan tengah sini. Kakinya juga begitu. Setelah itu sampean siramkan kepala beliau dengan daun bidara. Tapi bacakan dulu surat Al-Atiqah, Falaq, Nas. Terus setelah itu nanti setelah disiramkan potong rambutnya, nanti rambutnya kasih dikumpulkan, nanti dibuang di sungai malam. Setelah itu nanti tolong kunir itu nggak boleh tercampur dengan air. Yang ambil kunir airnya saja, dikawinkan dulu sama beliau 17 kali sholawat. Setelah itu diminumkan baru degan nanti ya. Monggo. Ibu, saking pundi? Dari mana?
Ini ada 3 ikatan di tubuh beliau ini. Ikatan yang pertama itu di perut. Ikatan yang kedua itu di kepala. Terus yang ketiga itu di kaki. Di kaki. Itu bisa bicara. Iya. Bacakan sholawat 5.000 sehari. Terus sedih kalau bacakan sholawat itu keluarnya itu tapi sekarang aku nggak bisa baca sholawat karena ini Rukyah total dulu. Ini ada yang ada ikatan 3, nanti lepaskan dulu ya. Bentar ya Bu ya. Monggo rukyah dulu. Ini kasih ini ke? Belakangnya jangan. Suaminya bukan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabatastum batastum jabarin wa ijabatastum batastum jabarin wa ijabatastum batastum jabarin. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kuatkanlah secara batiniah bi qadratillahi wala haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam diri orang ini, dengan izin Allah saya perintahkan kamu untuk keluar di dalam dirinya. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dia Inji. sudah menunggu setiap hari, menyampaikan belum sempat. Ini sudah waktunya. Maka saya ingatkan kamu. Apa yang mau jenengan sampaikan, yang mau jenengan ingatkan ke saya itu apa? Tolong, ada santri yang mau keluar, itu biarkan, ikhlaskan. Aku ngerti, aku ngerti sampai sakit hati, tapi jangan dirasakan aku yang merasakan. Biar aku saja yang merasakan. Tolong santri yang mau keluar, biarkan keluar. Biarkan sampai sini ya. Biar bersih seperti dulu, kotor seperti ini. Aku sampai nggak kuat menahan. Kamu nggak usah menahan, aku saja yang menahan. Aku udah ngerti sakit hatimu. Sampai berapa sakit hatimu, aku aja yang. Kamu nggak usah sakit hati, aku aja yang menahan. Aku aja. Aku selalu ngontrol santri-santri kamu itu, ada yang nggak benar. Tolong jangan biarkan yang mau keluar. Tolong nggak usah dipertahankan. Yang keluar biar keluar gitu. Iya, biar cepat bersih, nggak seperti ini. Panjenengan Nyai Sendang Ayu nggih. Kalau udah tahu nggak usah nanya ya. Insyaallah. Semuanya itu ada yang tahu. Insyaallah. Aku sebenarnya kamu itu sakit hati, tapi nggak udah dirasakan. Aku aja yang merasakan. Biar kamu kuat. Biar kamu kuat. Aku aja. Insyaallah. Udah santri-santri semua, aku yang mengelilingi santri kamu di sini. Ada yang mau menghancurkan santri juga? Iya, saya sudah tahu kalau ada juga yang ingin menghasut santri maupun santri.
Nggih, matur suwun sebelumnya. Iya, Barakallah. iya. Ikhlaskan yang mau biar keluar ya. Siap, insyaallah. Udah, aku sendiri, biar sendiri aku. Assalamualaikum. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Bismillah. Pegangin belakangnya. Bismillah. Assalamualaikum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Nanti ikut saya jarak ke makam Sunan Bungku ini ya. Ikutkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billah. Allah. Wala quwata illa billah. Amit ya. Duduklah secara kafah. Bentar ya Kang. Amit ya. Oke, sehat ya Pak nggih? Dekat lah. Saking pundi niki? Klaten. Klatene pundi? Sukorejo. Oh, Sukorejo. Nggih, Wedi, Kecamatan Wedi. Siap. Sehat Kang nggih? Enggak istirahat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu jabar, Allahu jadir. Jabarullah jadirullah. Allahu jabar. Allahu jadir, jabarullah jadirullah. Allahu jabar. Allahu jadir, jabarullah jadirullah. Allahu jabar, Allahu jadir. Nikatan. Nggih. Aku problemnya dokter buruk. Jangan ganggu orang ini lagi. Aku pernah tolong. Aku pernah sulit. Sekar tanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora bakal mulya urip mulis. Ngakon aku ge bocah iki. Wala quwata illa billah. Sulis. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Allah. Aku karo bojo. Alat karo bojo mulis. Aku sing kena imbas kok ora kemampuan. Tapi awake ya. Allahumma shalli ala ini bunyi dari mana dulu? Ini dari dalamnya bunyi dalamnya. Mau. Insyaallah. Dari mana? Agak kurang dengar deh kupingnya. Pasuruan kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Sehat di sini aja. Ya, memberi kemauan ya. Alhamdulillah. Barakallah. Nanti biar temuin sama saya nanti ya. Agak senggang aja nanti. Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Hai, apaan? Hai, hai. Hai kawan. Masya Allah. Gembira Oke, semuanya. bro. Oke, mantep nih ya. Diam. Diam. Ganteng, senyum-senyum aja ganteng. Senyum-senyum aja ganteng.